seorang pendidik, saya sangat setuju bahwa seorang guru harus memiliki sikap dan dapat menyusun pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Hal ini bertujuan agar pembelajaran yang dirasakan oleh peserta didik itu dapat lebih bermakna, sehingga peserta didik dapat mengembangkan minat dan bakatnya secara optimal. Ya, jadi saya tuh pernah memiliki seorang guru yang menurut saya beliau itu merupakan sosok yang kreatif dan inovatif. Jadi, di setiap pembelajarannya beliau itu selalu mengaitkan materi yang sedang diajarkan dengan permasalahan ataupun contoh yang ada di sekitar kita. Sehingga pembelajaran itu dapat lebih mudah untuk dimengerti, dan saya dan teman-teman saya itu merasa senang untuk mengikuti pembelajaran beliau. Menurut saya, guru yang inovatif dan kreatif itu dapat dilihat jika pembelajarannya itu dapat diterima oleh peserta didik dengan baik. Jadi materi yang disampaikan itu dapat diterima dan dicerna oleh peserta didik dengan baik dengan menyesuaikan gaya belajar peserta didik, lalu media pembelajaran yang kreatif, ataupun dengan menyesuaikan sumber daya, sarana dan prasarana yang ada di sekolah dan lingkungan yang ada di sekitar sekolah, sehingga peserta didik tersebut dapat lebih memaknai pembelajaran yang sedang berlangsung. Ya, menurut saya itu jelas terasa bahwa dengan adanya pembelajaran yang inovatif dan kreatif itu sangat mempengaruhi motivasi belajar dari peserta didik, karena peserta didik akan merasakan bahwa pembelajarannya itu akan lebih menyenangkan, lebih bermakna, dan peserta didik itu dapat mengetahui dari tujuan mereka mempelajari materi tersebut ini untuk apa sih sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi motivasi belajar mereka itu akan meningkat dengan sendirinya. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kreatif dan inovatif itu merupakan suatu buah pikiran yang bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang lebih bermanfaat dan memecahkan suatu permasalahan yang ada. Nah, dengan pembelajaran yang inovatif dan kreatif, maka peserta didik akan dilatih untuk selalu mencari ide-ide baru yang dapat diimplementasikan untuk memecahkan permasalahan yang ada di sekitar lingkungan peserta didik tersebut. Jadi jelas bahwa dengan pembelajaran yang inovatif dan kreatif itu dapat meningkatkan dan melatih daya pikir peserta didik untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas mereka. Ya, jadi penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan ini sangat penting sekali ya. Jadi guru itu dapat memanfaatkan teknologi ini dalam media pembelajaran maupun sumber pembelajaran yang dapat dicari atau diakses oleh peserta didik, sehingga media pembelajaran yang inovatif dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi yang ada itu dapat mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang sedang disampaikan. Contohnya dengan penggunaan hybrid learning menggunakan LMS itu merupakan suatu usaha yang kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Baik, menurut saya beberapa hal yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk menciptakan suasana kelas yang kreatif dan inovatif itu dengan cara menggunakan model pembelajaran berupa problem based learning maupun project based learning. Jadi pada model pembelajaran tersebut peserta didik itu kan dituntut untuk memecahkan suatu masalah ataupun membuat sebuah proyek yang dimana dalam proses pembuatannya tersebut peserta didik dituntut untuk
menciptakan daya pikir yang kreatif dan inovatif berupa solusi-solusi yang konkret. Dan dapat kita ketahui bahwa di suatu kelas itu kan terdiri dari beberapa peserta didik dengan latar belakang yang berbeda, sehingga dapat memunculkan pola pikir kreatif yang berbeda pula, yang dengan keanekaragaman tersebut dapat menciptakan suatu solusi yang kreatif dan bermakna. Ya, tentu saja. Jadi, seorang guru yang kreatif dan inovatif itu dapat membantu permasalahan peserta didik yang kompleks. Sebagaimana yang kita ketahui, peserta didik itu merupakan suatu individu yang unik, di mana memiliki latar belakang yang berbeda, permasalahan yang berbeda, minat dan bakat yang berbeda. Nah, sebagai seorang guru yang kreatif dan inovatif, maka kita itu akan dituntut untuk menciptakan proses pembelajaran yang dapat menampung dan istilahnya itu memfasilitasi perbedaan-perbedaan dari peserta didik tersebut, sehingga masing-masing peserta didik itu dapat mengembangkan minat dan bakatnya sesuai yang dimilikinya dengan optimal. Ya, saya merasa memiliki potensi untuk menjadi seorang guru yang kreatif dan inovatif, dan saya akan terus untuk mengembangkan potensi yang saya miliki tersebut dengan cara belajar lebih lanjut terkait metode, model pembelajaran, dan strategi pembelajaran yang cocok untuk saya terapkan di kelas. Nah, setelah saya mempelajari hal tersebut, saya akan mencoba untuk mengimplementasikan hal-hal itu di kelas yang sedang saya tangani, dan saya akan selalu melakukan refleksi dan evaluasi pembelajaran untuk perbaikan di pembelajaran yang berikutnya.